Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Alhamdulillahilladzi ja'alana min ibadihi almu'minin. Wa anzala alaina wa arsala lana rasulahu al-amin wa anzala lana kitabahu al-mubin. Ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah qayyumus samawati wal ardin. Wa ashhadu anna sayyidana wa nabiyyana Muhammadan 'abduhu wa rasuluhu al-mab'utsu rahmatan lil alamin. Allahumma shalli wa sallim afdalas salati wa atammat taslim ala man ba'athahu Allahu rahmatan lil alamin nabiyyina wa habibina wa syafi'ina wa qurrati a'yunina wa uswatina wa maulana Muhammadin sallallahu alaihi wasallam wa ala alihi wa sahabatihi wa man ittaba'a sabilahu wa ihtadahu bihudahu ila yaumiddin. Amma ba'du, fa'a'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Syahidallahu annahu la ilaha illa huwa wal malaikatu wa ulul ilmi qa'iman bil qist. La ilaha illa huwal azizul hakim. Shadaqallahul azim. Wa qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, innal malaikata la tad'u ajnihataha li talibil ilmi ridan bima yasna'. Sadaqa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Ma'asyiral hadirin wal hadirat, jamaah Masjid Jami' At-Thayyibah. Nah, ini kalau nggak salah saya baru kedua kali sholat di sini. Dulu satu kali pernah waktu itu kalau nggak salah sholat tarawih beberapa Ramadan yang lalu, tahun yang lalu. Jadi ini alhamdulillah berkat wasilah orang-orang saleh bisa sampai ke masjid ini, bisa bertemu dengan orang-orang soleh, orang-orang yang baik. Mudah-mudahan kita semua dikumpulkan di dunia dalam keadaan baik, dikumpulkan di surganya Allah Subhanahu wa taala, di surga Firdaus nanti. Nah, sebelumnya Al-Faqir, nama Al-Faqir Muhammad Abdullah Rahimuddin. Al-Faqir ini muridnya Ustadz Gamal Sahatal Lubis. Jadi beliau kemarin menghubungi Al-Faqir, minta tolong untuk dibadalkan karena beliau ada kegiatan yang tidak bisa ditinggalkan. Kita doakan mudah-mudahan beliau selalu sehat walafiat. Sebelum kita memulai, jamaah rahimakumullah, mari kita sama-sama membaca suratul Fatihah untuk menambah keberkahan majelis kita. Mudah-mudahan dengan tawassul dan keberkahan suratul Fatihah, seluruh hajat kita dikabul oleh Allah Subhanahu wa taala. Dan kita niatkan juga bacaan suratul Fatihah ini untuk saudara-saudara kita yang dalam keadaan sakit. Mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala segera mengangkat penyakit mereka dan menjadikan penyakit mereka sebagai penggugur dosa-dosanya. Dan juga kita niatkan bacaan suratul Fatihah ini untuk kedua orang tua kita yang masih ada maupun yang telah mendahului kita. Mudah-mudahan yang masih ada, Allah Subhanahu wa taala selalu memberikan mereka sehat walafiat, panjang umur dalam taat ibadah kepada Allah Subhanahu wa taala, dimudahkan segala urusannya di dunia dan akhirat. Dan yang sudah meninggal dunia, mudah-mudahan Allah rahmati mereka. Allah jadikan kubur mereka raudhah min riyadil jannah. Ala hadhihi niyyah wa likulli niyatin salihah thayyibatin hasanah jalibah likulli khair dafi'an likulli syarr. Al-Fatihah. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah rabbil alamin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Shiratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Al-Faqir ini asli lahir di daerah Kelapa II, Kebon Jeruk. Tapi sekarang tinggal di Depok. Tadi kita berangkat kurang lebih jam 3:30 dari Depok ke rumah orang tua di Kelapa II. Jadi agak sedikit suara ini agak sedikit serak gitu, kena angin. Nah, doakan mudah-mudahan sehat walafiat. Jamaah rahimakumullah, alhamdulillah sekarang kita berada di awal tahun 1445 Hijriah.
semakin bertambahnya angka secara kuantitas, harusnya kualitas kita untuk ibadah taat kepada Allah Subhanahu wa taala harus semakin baik. Karena hakikatnya angka bertambah, umur itu berkurang, jatah hidup kita berkurang. Semua kita dalam antrian. Semua kita dalam antrian, menunggu siapa yang lebih dahulu dipanggil oleh Allah Subhanahu wa taala. Oleh karena itu, karena kita semua dalam antrian, dalam menunggu antrian, maka kita hendaknya harus beramal sebaik-baiknya. Allah Subhanahu wa taala berfirman di dalam surah Al-Mulk, "Alladzi khalaqal mauta wal hayata liyabluwakum ayyukum ahsanu amala." Allah Subhanahu wa taala yang menciptakan dan yang mematikan untuk menguji ayyukum ahsanu amala, siapa yang paling baik di antara kalian amal ibadahnya. Nah, oleh karenanya dari sini, dari awal tahun ini, mari kita canangkan dalam diri kita, kita patri dalam diri kita bahwasanya kita akan semakin baik, kita insya Allah akan menjadi semakin baik dalam ibadah, dalam muamalah, dalam segala hal, yang semua tujuannya untuk menggapai ridha Allah Subhanahu wa ta'ala. Dalam setiap peristiwa, dalam setiap kejadian, hendaknya kita sebagai seorang muslim harus mengambil pelajaran, ibrah. Bukan hanya kita mendengar berita, mendengar peristiwa, kemudian istilah kata masuk kuping kanan, keluar kuping kiri, enggak kita ambil pelajaran. Nah, dari pelajaran, salah satu contoh adalah pelajaran sirah daripada Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam, yaitu pelajaran hijrahnya Nabi sallallahu alaihi wasallam dari kota Mekah menuju kota Madinah. Al-Fakir yakin kita semua paham, Bapak Ibu, saudara-saudari sekalian, insyaallah semua insyaallah tahu akan peristiwa hijrahnya Nabi sallallahu alaihi wasallam dari kota Mekah menuju kota Madinah, yang mana beliau ditemani oleh seorang sahabat, yang mana sahabat ini kalau seluruh umat manusia dikumpulkan keimanannya menjadi satu, belum bisa menandingi keimanan beliau, yaitu Sayyidina Abu Bakar As-Siddiq radhiyallahu anhu. Kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, kalaupun seluruh iman umat Islam dikumpulkan menjadi satu, belum bisa menandingi keimanannya Sayyidina Abu Bakar As-Siddiq radhiyallahu anhu. Dari pelajaran hijrah ini, bukan hanya kita tahu peristiwanya, bukan hanya kita tahu ceritanya, tapi kita harus mengambil pelajaran dari peristiwa hijrah beliau. Yang pertama Yang pertama kita harus ketahui adalah hijrahnya Nabi sallallahu alaihi wasallam itu kapan? Di dalam kitab Sirah Ibnu Hisham disebutkan bahwasanya Nabi sallallahu alaihi wasallam itu hijrah di akhir bulan Safar. Di akhir bulan Safar. Jadi Nabi sallallahu alaihi wasallam itu hijrah, yang dimaksud dengan hijrah ini adalah berpindah dari tempat yang bukan kurang baik, dari tempat yang tidak bisa diterima menjadi kepada tempat yang bisa diterima. Jadi di Mekah itu Nabi sallallahu alaihi wasallam dakwah tidak bisa diterima oleh kaum kafir Quraisy. Maka Allah Subhanahu wa taala memerintahkan untuk hijrah ke kota Madinah. Yang mana hijrah ini berfase, yaitu berkala. Yang pertama cikal bakal hijrah itu ketika ada namanya Bai'atul Aqabah. Bapak-bapak yang pernah berangkat haji, ibu-ibu yang pernah berangkat haji, pasti pernah namanya lempar jumroh pada hari ke-10 daripada bulan Zulhijjah. Setelah mabit di Musdalifah, pagi harinya menuju ke Mina untuk lempar jumroh, namanya jumroh Aqabah. Nah, disitulah di bukit tersebut terjadi pembaiatan yang disebut dengan Al-Bai'atul Aqabatul Ula, Bai'at Aqabah yang pertama, karena Bai'at Aqabah ada 2 kali.
Itu merupakan cikal bakal daripada hijrahnya Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Kapan dimulainya? Yaitu di pertengahan bulan Dzulhijjah. Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam hijrah di tanggal 27 Safar di dalam kitab Sirah Ibnu Hisham. Kurang lebih beliau melakukan perjalanan dari Mekah menuju ke Madinah kurang lebih selama 2 pekan. 14 sampai 15 hari. Yang mana 3 hari beliau bermalam atau bersembunyi di Gua Thaur. Di Gua Thur. Dari sini ada pelajaran yang wajib dan harus kita ambil dan kita pelajari. Karena kalau kita mengaku sebagai umatnya Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam, kita harus mengambil pelajaran mengikuti sunnah-sunnah beliau. Yang pertama, pelajaran yang harus kita ambil. Kita yakin semuanya paham tentang peristiwa hijrah. Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam di sana memerintahkan Sayyidina Ali bin Abi Thalib untuk tidur di kasurnya. Ini pemuda yang soleh dan pemuda cerdas. Beliau merupakan pemuda yang soleh, pemuda yang cerdas. Diperintahkan oleh Nabi untuk tidur di kasur beliau. Yang mana kasur itu tujuannya apa? Orang yang tidur di kasur tersebut tujuannya untuk dibunuh oleh kaum kafir Quraisy. Di malam hari Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam berangkat hijrah bersama Sayyidina Abu Bakar As-Siddiq radhiyallahu anhu. Akhirnya beliau sampai di Gua Thur. Di Gua Thur ada akhlak, ada adab, ada etika yang diajarkan oleh Sayyidina Abu Bakar As-Siddiq radhiyallahu anhu kepada kita. Apa akhlaknya? Akhlak seorang murid kepada seorang guru. Karena Abu Bakar radhiyallahu an, beliau ini muridnya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Selain sahabat, selain mertuanya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, beliau itu muridnya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Sallu ala Nabi Muhammad. Bapak Ibu, kalau dengar nama Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, kita syiarkan dengan bersalawat kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, al-bakhilu man dzukirtu indahu falam yusalli alayya. Orang yang paling kikir, orang yang paling pelit adalah orang yang ketika disebutkan nama Nabi sallallahu alaihi wasallam dia tidak bersalawat. Sallallahu alaihi wasallam. Di sini ada etika, ada akhlak yang diajarkan oleh Sayyidina Abu Bakar As-Siddiq yang harus kita ambil. Apa? Kata Sayyidina Abu Bakar As-Siddiq radhiyallahu an, sebelum memasuki mulut gua, beliau berkata kepada Rasulullah, "Ya Rasulullah, da'ni an adkhula qablak." Biarkan aku yang masuk terlebih dahulu. Rasulullah bertanya, "Kenapa?" Kata beliau, "Biar aku bersihkan terlebih dahulu supaya tidak ada yang mengganggu kita. Khawatir ada hewan-hewan yang mengganggu kita." Ada satu waktu ketika dibersihkan tempat tersebut, tangan beliau itu terkena gigitan kalajengking. Tapi karena beliau tidak ingin mengganggu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, tidak ingin menyusahkan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, beliau diam, menahan sakit. Ini merupakan adab yang diajarkan oleh Sayyidina Abu Bakar As-Siddiq. Apa yang kita ambil? Bahwasanya kita harus hormat kepada guru, lebih dahulukan guru daripada diri kita sendiri. Mungkin Bapak Ibu sering dengar, laulal murabbi ma araftu rabbi. Kalau bukan karena murabbi, kalau bukan karena guru, niscaya aku tidak akan kenal Tuhanku. Itulah akhlak daripada murid kepada guru. Kita harus mendahulukan guru, bukan mendahulukan diri kita sebagai murid. Itu akhlak, etika yang pertama yang diajarkan oleh Sayyidina Abu Bakar As-Siddiq. Itu ya pelajaran yang bisa kita ambil. Kemudian yang kedua, pelajaran apa yang kita bisa ambil? Ketika tangan beliau tersengat oleh kalajengking, beliau tidak teriak atau bagaimanapun, tapi beliau menahan. Dan disinilah salah satu mukjizat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Ketika ditanya, "Kenapa engkau menahan sakit ya Abu Bakar As-Siddiq?" Beliau berkata, "Tanganku digigit kalajengking."
Kemudian apa yang Rasulullah sallallahu alaihi wasallam lakukan? Beliau hanya, mohon maaf, hanya dengan meludahi tangan beliau, seketika sakit tersebut hilang. Ini merupakan mukjizat dari Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Kemudian 3 malam beliau bermalam di Gua Thur. Siapa yang mengantarkan makanan? Karena tidak mungkin 3 malam tidak ada akomodasi, tidak ada makanan. Yang mengantarkan adalah anaknya Sayyidina Abu Bakar As-Siddiq radhiyallahu an, yang bernama Asma binti Abu Bakar. Ini Asma binti Abu Bakar merupakan kakaknya Ummul Mukminin As-Sayyidah Aisyah radhiyallahu taala anha. Beliau dalam keadaan hamil, dalam keadaan mengandung. Beliau naik turun gunung selama 3 hari untuk membawakan makanan kepada Rasulullah SAW dan ayahnya. Nah, ini pelajaran juga yang bisa kita ambil, bahwasanya ada peran perempuan di sini, ada peran ibu-ibu. Tidak boleh kita abaikan. Memang Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Ar-rijalu qawwamuna 'alan nisa bima faddalallahu ila akhirih." Tapi peran perempuan tidak boleh diabaikan. Dari mana kita ambil? Kita tahu, kita ambil pelajaran dari kisah tersebut, yaitu Asma binti Abu Bakar yang membawakan selama 3 hari 3 malam makanan kepada Rasulullah SAW, naik turun gunung dalam keadaan hamil. Kira-kira secara logika, kalau sekarang ibu-ibu, istri-istri yang dalam keadaan hamil naik turun gunung disuruh mau apa kagak? Kira-kira aja itu, kira-kira secara logika kayaknya sulit, tapi dari situlah kita bisa ambil pelajaran, dan disitulah bahwasanya keluarga Abu Bakar As-Siddiq radhiyallahu an benar-benar beliau itu menyiapkan keluarganya, mengkader keluarganya untuk apa? Untuk membela Islam. Dan itu pelajaran juga bagi kita, bahwasanya kita tuh harus mengkader keluarga kita. Kita harus mengkader keluarga kita. Orang tua harus mengkader anaknya. Bagaimana caranya? Ngaji dengan menuntut ilmu. Malaikat itu cinta dengan orang yang menuntut ilmu. Di hadis yang kita bacakan tadi, innal malaikata la tada'u ajnihataha li talibil ilmi ridwan bima yasna. Sesungguhnya malaikat itu menaungi siapa? Orang-orang yang menuntut ilmu dengan sayap-sayapnya. Dikatakan dalam riwayat lain, 1 lembar sayap malaikat itu membentang bainal masyriq wal maghrib, dari barat ke timur, 1 bentangan sayapnya saja. Karena apa? Karena malaikat itu cinta, ridho dengan orang-orang yang menuntut ilmu. Pernah satu waktu Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam masuk ke dalam masjid, ada 2 halaqah, ada 2 majmuah, 2 kelompok. Di sebelah kanan kelompok majelis ilmu, yang sebelah kiri kelompok majelis zikir. Yang mana Nabi pilih? Kelompok majelis ilmu atau majelis zikir? Yang Nabi pilih, yang Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam pilih adalah kelompok majelis ilmu. Karena kalau zikir itu untuk diri dia sendiri. Dia berzikir subhanallah walhamdulillah wala ilaha, itu untuk diri sendiri. Tapi kalau majelis ilmu, menuntut ilmu untuk diri sendiri dan untuk orang lain. Maksudnya untuk orang lain apa? Dia mengajarkan, dengan ilmu tersebut dia mengajarkan orang lain. Itulah salah satu fadilah keutamaan menuntut ilmu. Maka kita harus mengkader, ngajarin anak kita, orang tua, bapak, suami. Kalau dia tidak ngaji, tidak menuntut ilmu, apa yang diajarkan kepada istrinya? Itu suami. Nah, ibu-ibu, istri, kalau dia tidak ngaji, apa yang diajarkan kepada anaknya? Apa yang diajarkan kepada anak-anaknya? Maka hendaknya seorang istri, seorang ibu pun harus menuntut ilmu. Kalau anak tidak ngaji, nanti satu waktu orang tuanya meninggal, apa yang mau didoakan? Jadi semua harus berkaitan, dan itulah kaderisasi. Suami mengajarkan istri, istri mengajarkan anak. Suami istri, kedua orang tua meninggal, anak mendoakan kedua orang tua. Hakadha. Nah, begitulah runtutannya dalam hal
kaderisasi. Nah, Sayyidina Abu Bakar As-Siddiq radhiyallahu an, beliau mengkader anak-anaknya dalam hal peristiwa hijrah ini. Asma binti Abu Bakar, beliau diperintahkan untuk membawakan makanan. Kemudian siapa lagi anaknya Abu Bakar As-Siddiq radhiyallahu an? Yaitu Abdullah bin Abu Bakar. Kerjaan ngapain beliau? Beliau kerjaannya itu ngegembala hewan, ngegembala kambing. Ngapain ngegembala kambing? Beliau diperintahkan supaya menggembala kambing di arah jalur Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam dan Abu Bakar As-Siddiq itu hijrah, untuk menghilangkan jejak, karena gurun pasir. Jadi orang napak itu kelihatan ada bekas tapak kaki. Untuk menghilangkan bekas tapak kaki tersebut diperintahkan Abdullah bin Abu Bakar untuk menggembala hewan, kambing. Supaya apa? Supaya jejak-jejak mereka berdua itu hilang, tidak diketahui oleh kaum kafir Quraisy. Itu jadi dua orang anak daripada Sayyidina Abu Bakar As-Siddiq radhiyallahu an yang dikader, yang itu menjadi pelajaran bagi kita bahwasanya kita harus mengkader keluarga kita, mengkader anak-anak kita. Nah, kemudian dari pelajaran hijrah juga di dalam Gua Tsur ada kejadian yang Allah abadikan dalam Al-Qur'anul Karim yang sering kita dengar, la tahzan innallaha ma'ana. Apa sebab turunnya ayat ini? Karena ketika itu Sayyidina Abu Bakar As-Siddiq radhiyallahu an dalam keadaan yang takut, khawatir. Mereka dikejar-kejar oleh kaum kafir Quraisy, ingin dibunuh. Kemudian Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam mengatakan, la tahzan innallaha ma'ana. Di sini ada rasa tawakal, berserah diri kepada Allah Subhanahu wa taala. Itulah yang diajarkan oleh Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Kemudian dalam riwayat lain dikatakan, ma dhannuka bithnain Allahu thalithuhuma. Beliau mengatakan kepada Sayyidina Abu Bakar, ma dhannuka bithnain Allahu thalithuhuma. Bagaimana pendapatmu dengan dua orang yang beriman dan taat kepada Allah Subhanahu wa taala, maka Allah lah yang ketiga. Maksudnya apa? Allah yang akan menjadi penolong. Bukan dalam hal kemaksiatan. Kalau dalam hal kemaksiatan ada dua orang yang bukan mahram di tempat yang gelap, maka yang ketiga itu syaitan. Tapi kalau dalam ketaatan, dalam ibadah, dalam kebaikan, ada dua orang dalam hal ketakutan, tapi untuk meninggikan agama Allah Subhanahu wa taala, maka yang ketiga adalah Allah Subhanahu wa taala sebagai penolong. Nah, dari pelajaran tersebut adalah Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam mengajarkan kita untuk bertawakal, berserah diri kepada Allah Subhanahu wa taala. Kemudian yang kedua, pelajaran yang dapat kita ambil adalah at-tawakkul 'ala Allah wal akhdhu bil asbab. At-takhtит wal akhdhu bil asbab. Bahwasanya kita hidup ini harus punya rencana, punya target. Kita masih di awal tahun Hijriah, bulan Muharram. Setahun ini minimal kita punya target, punya tujuan. Karena apa? Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam dan Sayyidina Abu Bakar dalam hijrahnya mereka pun merencanakan dengan matang. Nanti yang mengantarkan makanan si fulanah, yang menghilangkan bekas jejak kaki si fulan, kemudian yang mengatur strategi perjalanan si fulan. Ada target, ada rencana. Dan itulah yang harus kita ambil pelajaran. Kita pun hidup harus punya target dan rencana. Yang tahun Hijriah lalu kita sholat masih sendiri, usahakan sekarang kita sholat berjamaah. Kita udah berjamaah, yang tahun lalu sholat sunnah rawatibnya masih bolong-bolong, usahakan sholat sunnah rawatib 12 rakaat kita dawamkan, kita lazimkan. Apa 12 rakaat? 2 rakaat sebelum subuh, 4 rakaat sebelum zuhur, 2 rakaat setelah zuhur, 2 rakaat setelah maghrib, dan 2 rakaat setelah isya. Sebagaimana sabda Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam yang diriwayatkan oleh Ummu Habibah radhiyallahu taala anha, beliau berkata, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Ma min 'abdin," siapa orang dari hambaku, dari hamba Allah Subhanahu wa taala, siapa orang dari hamba Allah Subhanahu wa taala, yusalli lillahi taala, salat karena Allah taala, 12 rak'atan tatawwu'an ghaira fariḍah,
salat sunnah rawatib 12 rakaat. Illa banallahu lahu baitan fil jannah, kecuali Allah akan bangunkan bagi dia sebuah rumah di surga, sebuah rumah atau sebuah istana di surga. Mudah-mudahan kita termasuk golongan tersebut. Dengan syarat kita salat sunnah rawatib kita dawamkan 12 rakaat tersebut. Nah, kalau yang tahun hijriah lalu belum salat jamaah, kita salat jamaah. Yang udah salat jamaah, kita tingkatkan target kita, dawamkan 12 rakaat salat sunnah rawatib. Yang udah mendawamkan salat sunnah rawatib, kita dawamkan lagi qiyamul lail, salat sunnah tahajud, salat sunnah duha. Hakadha. Jadi kita punya target, punya tujuan, punya rencana. Itulah pelajaran yang kita ambil daripada hijrahnya Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Beliau merencanakan dengan matang. Sayyidina Ali bin Abi Thalib disuruh tidur di kasur beliau. Sayyidina Abu Bakar As-Siddiq merencanakan anak-anak beliau kerjaannya begini-begini. Jadi kita harus punya rencana. Kemudian yang ketiga adalah rencana, mohon maaf, rencana itu merupakan bagian daripada ikhtiar. Kita bukan hanya bertawakal kepada Allah Subhanahu wa taala, hanya mengharapkan rezeki dari Allah Subhanahu wa taala turun tapi tanpa usaha, nihil. Harus al-akhdhu bil asbab, harus ada usaha-usaha yang dilakukan oleh manusia. Ini jelas Allah Subhanahu wa taala firmankan dalam Al-Qur'anul Karim dalam kisahnya Maryam bintu Imran, yang ketika itu beliau dalam keadaan hamil, tidak ada yang membantu, tidak ada laki-laki. Bagaimana caranya sedangkan beliau dalam keadaan lemah? Allah Subhanahu wa taala berfirman, wa huzzi ilaiki bi jid'in nakhlati tusaqit 'alaiki rutaban janiyya. Allah suruh gerakkan itu pohon kurma, suruh goyang-goyangin pohon kurma. Supaya apa? Supaya buah kurmanya itu jatuh. Jatuh nanti dimakan, jadi seger lagi, biar kuat lagi. Nah, di situ Maryam bintu Imran bukan hanya meminta kepada Allah, tapi di situ ada usaha. Usahanya apa? Goyang-goyangin pohon kurma supaya buah kurmanya jatuh. Jadi bukan hanya ya Allah, saya minta rezeki, saya minta makan, saya minta segala macam, tapi nggak ada usahanya, nihil. Maka ikhtiar ini merupakan bentuk daripada tawakal kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Bukan hanya berserah diri, tapi harus ada usaha. Karena dengan gerak itu ada keberkahan. Fil harakati barakah. Dalam kita bergerak itu ada keberkahan dari Allah Subhanahu wa taala. Nah, kemudian selanjutnya adalah pelajaran yang kita ambil bahwasanya as-saddaqatus shadiqah. Di sini ada pelajaran. Sayyidina Abu Bakar As-Siddiq radhiyallahu an menemani Nabi sallallahu alaihi wasallam dari awal sampai akhir hijrah, sampai beliau wafat sallallahu alaihi wasallam. Artinya apa? Beliau ingin betul-betul menemani Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Kita pun demikian. Dalam berteman harus berteman yang baik, berteman yang bagus, berteman yang jujur. Cari kawan yang baik. Bukan hanya cari kawan untuk kepentingan pribadi. Na'udzubillah min dzalik. Kita lihat Sayyidina Abu Bakar As-Siddiq radhiyallahu an. Beliau bersahabat dengan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, jiwa dan raganya diserahkan untuk Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dan Allah Subhanahu wa taala. Untuk agama Islam, bahkan dalam riwayat dikatakan Sayyidina Abu Bakar As-Siddiq radhiyallahu an, beliau meninggal dunia itu tanpa meninggalkan harta warisan. Hanya meninggalkan 1 dirham saja untuk keluarganya. Karena apa? Beliau termasuk saudagar, orang kaya raya. Sayyidina Abu Bakar As-Siddiq selain Utsman bin Affan, selain Abdurrahman bin Auf yang merupakan saudagar-saudagar Islam, pebisnis-pebisnis dalam Islam, ada juga Sayyidina Abu Bakar As-Siddiq radhiyallahu anhu. Beliau hartanya habis untuk Allah dan Rasulnya, di jalan Allah dan Rasulnya. Jadi beliau berteman, bersahabat dengan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam tanpa embel-embel. Maka oleh karenanya Nabi sallallahu alaihi wasallam mengatakan,
Beliau, kalaupun keimanan umat Islam, umat muslim di dunia dikumpulkan menjadi satu, belum bisa menandingi keimanan Sayyidina Abu Bakar As-Siddiq radhiyallahu anhu. Dan beliau pun dijanjikan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam termasuk 10 orang yang dijanjikan masuk surga. Al-'ashra al-mubasysyirina bil jannah radhiyallahu anhu. Maka kita pun dalam berteman harus benar-benar cari teman yang baik. Kalau ada istilah, kalau kita temenan sama tukang minyak wangi, kita jadi wangi. Kita berteman sama orang soleh, insya Allah kita jadi soleh. Insya Allah. Mudah-mudahan Allah Subhanahu Wa Taala selalu melindungi kita dengan berkawan dengan orang-orang yang baik. Kita berkawan dengan orang-orang yang rajin ke masjid, insya Allah kita rajin ke masjid juga. Kita berkawan dengan orang-orang yang rajin ke majelis ilmu, insya Allah kita semakin hari semakin bertambah ilmu. Karena rugi Bapak Ibu, rugi sehari kita lewatkan hari kita tanpa bertambahnya ilmu, tanpa bertambahnya kebaikan dalam diri kita, rugi. Sama aja dengan hari kemarin itu rugi, apalagi tidak bertambah sama sekali. Maka setiap hari kita harus bertambah ilmu, bertambah amal kebaikan. Salah satu caranya apa? Dengan kita berkawan dengan orang-orang yang baik, dengan orang-orang yang mengajarkan kita kepada kebaikan. Nggak usah kita kerjakan yang baik, kita cuman ngajak mereka aja. Belum kita ngerjain, kita cuman ngajak. Kita ngajak kebaikan aja, dan orang tersebut melaksanakan kebaikan, kita dapat pahala tanpa mengurangi pahala orang tersebut. Kita ngajak orang, ayo sholat jamaah ke masjid. Orang tersebut sholat jamaah, kita dapat pahala beliau yang melaksanakan sholat jamaah tersebut tanpa mengurangi pahala orang tersebut. Kata Nabi SAW, man dalla ala khairin falahu mithlu ajri fa'ilihi. Siapa orang yang mengajarkan atau mengajak kepada kebaikan, falahu mithlu ajri fa'ilihi, maka baginya pahala tanpa mengurangi pahala orang tersebut. Cari teman yang baik, seperti Sayyidina Abu Bakar As-Siddiq radhiyallahu anhu dengan Rasulullah SAW dan para sahabat yang lainnya. Mereka bersahabat, mereka berteman tanpa ada kepentingan untuk diri pribadi. Mereka semua bersahabat lillahi ta'ala, fillah, karena Allah Subhanahu wa ta'ala. Makanya ada doa yang diajarkan oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam. Kalau ada dua orang sahabat, dua orang kawan bertemu, kemudian salah satu sahabat mengatakan uhibbuka fillah. Ada jawabannya. Jawabannya adalah ahabbakallahu alladhi ahbabtani fihi. Contoh misalnya ada si fulan bertemu dengan si fulan. Si fulan mengatakan, ya akhi, uhibbuka fillah, aku mencintaimu, aku menyayangimu karena Allah Subhanahu wa taala. Kemudian sahabatnya menjawab, ahabbakallahu alladhi ahbabtani fihi. Semoga Allah mencintaimu sebagaimana engkau mencintai aku. Itu sahabat yang benar kayak begitu. Bukan karena si fulan lagi banyak aja fulusnya, udah kita temenin aja. Ketika beliau lagi jatuh, kita tinggalin. Nah, na'udzubillah min dzalik. Mudah-mudahan kita semua bersahabat di dunia dengan orang-orang yang baik, dan juga bersahabat dengan orang-orang baik pula di surganya Allah Subhanahu wa taala. Kemudian pelajaran selanjutnya adalah tadi peran perempuan Asma binti Abu Bakar. Ada yang ketinggalan, mohon maaf. Ketika Asma binti Abu Bakar mengantarkan makanan kepada Rasulullah SAW, kemudian kembali ke rumahnya, ada salah seorang kaum kafir Quraisy, dan ini merupakan petingginya kaum kafir Quraisy, datang ke rumahnya Asma binti Abu Bakar, mengetuk rumah. Ya Asma binti Abi Bakrin, keluar. Nggak pakai salam, orang kafir. Kemudian keluarlah Asma binti Abu Bakar, ditanya, ma bika, kenapa? Aina abuki, mana bapakmu? Kemudian apa kata Asma binti Abu Bakar? Wallahi la adri, demi Allah saya nggak tahu. Apakah berbohong? Berbohong untuk kebaikan, untuk menjaga Rasulullah SAW. Kemudian ketika beliau menjawab tidak tahu, apa yang dilakukan oleh Abu Jahal? Yang datang ini Abu Jahal. Beliau latamahu latman syadidan. Beliau
menampar Asma binti Abu Bakar sampai terjatuh. Bahkan dikatakan sampai antingnya itu terlepas dari kupingnya. Jadi hiasan perempuan yang di kuping itu anting, itu dikatakan sampai terlepas jatuh. Saking kerasnya tamparan beliau. Saking kerasnya tamparan Abu Jahal kepada Asma binti Abu Bakar. Tapi apa? Demi menjaga Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam dan ayahnya, beliau Asma binti Abu Bakar tetap menjaga, tidak mengatakan yang sebenarnya. Nah, itulah peran perempuan. Harus apa? Harus benar-benar bisa jaga lisan. Yang bisa kita ambil. Harus benar-benar, ibu-ibu harus benar-benar jaga lisan. Jangan kita gampang sedikit-sedikit ghibah, gosip, namimah, na'udzubillah min dzalik. Banyak istilah kalau perempuan nangis yang ditutup mulutnya. Kalau laki-laki kalau nangis yang ditutup matanya. Karena para ulama mengatakan demikianlah maksiatnya orang. Laki-laki kebanyakan maksiatnya dari mata, perempuan maksiatnya dari lisan. Dengan apa? Gosip, ghibah, na'udzubillah min dzalik. Insyaallah mudah-mudahan ibu-ibu yang di sini enggak ada. Insyaallah. Nah, disitulah peran perempuan, harus bisa menjaga lisannya. Menjaga lisan apa? Dalam hal apa aja? Enggak gampang berkoar perempuan. Ibu-ibu enggak gampang lisannya itu untuk ngucap yang aneh-aneh. Apalagi sampai contoh misalnya perihal rumah tangganya diceritakan ke orang lain. Jangan. Perihal rumah tangga cukup keluarga aja yang tahu. Suami dan istri. Orang lain nggak perlu tahu. Cukup jaga lisan kita sebagaimana Asma binti Abu Bakar menjaga lisannya untuk melindungi Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Kemudian pelajaran selanjutnya yang terakhir adalah Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam ketika hijrah itu meminta kepada salah seorang kafir yang bernama Abdullah bin Uraiqid. Abdullah bin Uraiqid ini merupakan seorang kafir dan beliau ini seorang yang tahu seluk-beluk gurun pasir perjalanan. Jadi Nabi SAW itu Bapak Ibu hijrah bukan jalur yang kita misalnya kalau Bapak Ibu pernah antara Madinah Mekah jalannya atau Mekah Madinah, bukan jalur yang itu yang dilalui oleh Rasulullah SAW. Jadi beliau ketika hijrah itu beliau lewat jalur selatan, lewat Yaman, perbatasan Yaman, muter jalannya. Yang tahu jalan tersebut itu namanya Abdullah bin Uraiqid. Navigatornya itu Abdullah bin Uraiqid. Padahal beliau seorang kafir, bukan seorang muslim. Bisa saja dong orang kafir berkhianat, ngasih tahu ke kafir Quraisy itu Muhammad dan Abu Bakar lari lewat situ. Tapi Rasulullah SAW itu tahu bahwasanya ini orang Abdullah bin Uraiqid orang yang amanah, orang yang jujur, orang yang menepati janji, yang bisa menutup rahasia. Meskipun dia ini kafir. Artinya apa? Ada pelajaran kita ambil. Kita itu boleh bermuamalah, berurusan, berhubungan dengan orang kafir. Boleh. Tapi bukan dalam hal akidah. Dalam hal akidah, Allah Subhanahu wa taala tegaskan lakum dinukum waliyadin. Tapi kalau dalam muamalah, contoh misalnya bisnis atau yang lainnya, selama orang itu baik, jujur, kita boleh bermuamalah, berinteraksi dengan orang kafir tersebut. Karena pada hakikatnya kita harus menghormati seluruh umat manusia. Tidak pandang latar belakang mereka itu apa. Tidak memandang agama mereka itu apa. Allah Subhanahu wa taala menegaskan dalam Al-Qur'an di dalam surah Al-Isra, wa laqad karramna bani Adam. Sungguhnya Allah itu memuliakan anak keturunan cucu Adam, dan Allah memuliakan manusia di antara makhluk-makhluk yang lain. Sampai malaikat itu ngiri. Malaikat ngiri sama manusia. Karena manusia dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala.
Jadi pada hakikatnya kita ini harus menghormati sesama umat manusia, tidak memandang latar belakangnya. Dari mana kita ambil pelajaran? Dari Abdullah bin Uraikid. Rasulullah SAW meminta Abdullah bin Uraikid untuk menunjukkan jalan nanti lewat mana supaya nggak kelihatan oleh kaum kafir Quraisy. Nah, sepanjang perjalanan itu supaya nggak kelihatan jejak-jejaknya, ditugaskanlah Abdullah bin Abu Bakar untuk menghilangkan jejak kakinya. Akhirnya selama 8 hari Rasulullah SAW hijrah sampailah di perkampungan yang namanya perkampungan Quba. Di dekat Masjid Quba itu ada musola, Bapak Ibu. Ada musola yang pertama kali Nabi SAW itu sholat subuh sebelum membangun Masjid Quba. Setelah sholat subuh, Nabi SAW bergerak menuju Bustanul Mustadhil, itu di depan Masjid Quba. Kalau dari arah utara itu di seberang kiblat, ada parkiran, di situ ada kebun namanya Bustanul Mudhil, Bustanul Mustadhil. Artinya apa? Kebun naungan. Karena di situ ada kisah. Sampai sekarang itu orang-orang Pakistan, India, Bangladesh itu kalau datang ke situ, Bapak Ibu, itu tempat dicium-ciumin sama mereka. La haula wala quwata illa billah. Padahal ya mungkin bagi mereka mengambil keberkahan dari tempat tersebut, tapi itu tempat sudah dibikin kayak kayu. Ada 2 tempat, yang satu agak tinggi, yang satu agak rendah. Itu dulu tempat duduknya Nabi SAW bersama Abu Bakar ketika sampai di perkampungan Quba. Ketika sampai di situ ada pelajaran lagi, karena mereka datang itu di waktu duha, matahari mulai agak menyengat. Sayyidina Abu Bakar itu memakai rida, memakai sorban, dan sorbannya itu ditaruh di atas kepala beliau seperti ini, untuk menutupi apa? Menutupi panas. Orang-orang yang menyaksikan, karena mereka tahu di antara 2 ini salah satunya adalah Rasulullah SAW. Orang-orang yang melihat Sayyidina Abu Bakar memakai rida menganggap dia itu Nabi. Disinilah pinternya sahabat, pinternya Abu Bakar As-Siddiq, cerdasnya sahabat. Karena beliau merasa menganggap orang-orang mengira dirinya itu Nabi, beliau lepaskan ridanya dan beliau pakaikan kepada Rasulullah SAW. Dan di situ ada pelajaran bahwasanya kita tuh harus sigap sebagai murid, sebagai anak harus sigap, jangan nunggu diperintah. Betul nggak Bapak Ibu? Kita kalau punya anak diperintah dulu greget apa enggak? Waktu sholat anak kita belum sholat, kita perintahin, tapi ntar dulu, greget apa enggak kira-kira dalam hati? Tapi kalau misalnya udah azan tiba-tiba anak berangkat, bagaimana perasaan kita? Pasti ada perasaan bahagia. Nah, disitulah yang diajarkan oleh Sayyidina Abu Bakar As-Siddiq radhiyallahu anhu, bahwasanya jangan nunggu perintah dulu, tapi kita harus sadar diri sebagai anak, sebagai murid, kita harus sadar diri kepada orang tua harus bagaimana, kepada guru harus bagaimana. Karena 2 orang itu harus kita muliakan. Kalau kata guru kita, cari muka itu hanya boleh 2. Cari muka ke orang lain nggak boleh, tapi cuman 2. Kepada siapa? Kepada guru dan orang tua. Anak kalau cari muka sama orang tua, pernah nggak? Ada nggak gitu? Anak cari muka, caper, kalau orang zaman sekarang itu bilang caper, cari perhatian. Dan itu nggak jadi masalah, anak cari perhatian kepada orang tua. Begitupun murid kepada guru. Makanya kita sebagai anak, sebagai murid harus sigap, harus tahu diri. Jangan sampai kita nunggu perintah dulu. Itulah yang diajarkan oleh sahabat dan Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Itu yang disebut dengan Bustanul Mustadhil. Maka disebut Bustanul Mustadhil adalah kebun naungan. Karena apa? Di situ Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam ada kisah yang tadi kita sebutkan. Orang mengira Sayyidina Abu Bakar As-Siddiq radhiyallahu anhu itu Nabi, padahal yang Nabi adalah sebelahnya. Akhirnya Sayyidina Abu Bakar memindahkan ridanya, memakaikan kepada Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Dan disitulah Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam mendirikan masjid pertama kali yang disebut dengan Masjid
Quba la masjidun ussisa 'ala taqwa min awwal yaumin ahaqqu an taquma fihi rijalun yuhibbuna ay yatatahharu wallahu yuhibbul mutahhirin. Kemudian selama 4 malam di Quba melanjutkan perjalanan menuju kota Madinah. Karena Madinah yang namanya Madinah dulu itu Bapak Ibu, di zaman Nabi sallallahu alaihi wasallam yang namanya Madinah itu sekarang adalah kompleks Masjid Nabawi. Keluar kompleks Masjid Nabawi itu namanya udah perkampungan lain. Tapi sekarang di zaman kerajaan semua sudah disatukan menjadi kota Al-Madinah Al-Munawwarah. Di zaman dulu Madinah itu kompleks Masjid Nabawi sekarang yang pelataran-pelatarannya itu. Quba itu kurang lebih jaraknya 3 kilo dari Masjid Nabawi. Di situ ada sunnahnya Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam, setiap hari Sabtu Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam pergi ke Masjid Quba masyian aw rahilan, kadang jalan kaki, kadang naik unta, setiap hari Sabtu. Makanya Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam mengatakan, siapa orang yang wudhu dari rumahnya kemudian dia sholat 2 rakaat di Masjid Quba, kana lahu ka ajri umrah, maka baginya pahala seperti pahala umrah. Dan kita juga insya Allah dapat pahala haji dan umrah sempurna. Bagaimana? Orang yang sholat subuh berjamaah, kemudian dia duduk berzikir, mengingat Allah Subhanahu Wa Taala. Menuntut ilmu kayak begini, ini pun berzikir. Karena apa? Dengan kita mengingat Allah Subhanahu Wa Taala, dibacakan ayat Al-Quranul Karim, dibacakan hadis-hadis Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam, itu pun berzikir. Jadi kita duduk begini, agak ngantuk-ngantuk sedikit, itu berzikir juga. Jadi beda antara tertidur dengan tidur. Kalau tertidur kita duduk, kepala kita ngangguk ke bawah, itu tertidur. Tapi kalau tidur, nah kita rebahan, nah itu tidur sengaja itu. Jadi beda antara sengaja tidur dengan tertidur. Kalau rebahan, kepalanya ada bantal, dibilang tertidur, itu namanya sengaja tidur. Tapi kalau duduk dengerin majelis ilmu, dengerin zikir, sambil berzikir, kepala ngangguk ke bawah, merem, itu namanya tertidur. Nah, oh sampai isyraq ya? Astagfirullahaladzim. Nah, jadi setelah ini kita salat isyraq, mudah-mudahan kita dapat pahala seperti pahala haji dan umrah sempurna. Kadang kita kalau ngomong kagak ngelihat waktu, keenakan ngomong begitu Pak. Jadi mohon dimaafkan sekali lagi, mohon dibukakan pintu maaf yang sebesar-besarnya. Mungkin ini pelajaran yang bisa kita ambil, mudah-mudahan kita bisa aplikasikan, kita laksanakan dalam keseharian kita, dan Allah jadikan kita sebagai hamba-hambanya yang bertakwa, dan kita mati dalam membawa keimanan, mati dalam keadaan husnul khatimah. Kurang lebihnya mohon dimaafkan. Wassallallahu ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Wassalamualaikum warahmatullahi ta'ala wabarakatuh. Jamalul wujudi bidhikril ilah wa tasful hayatu binuri huda. Jamalul wujudi bidhikril ilah wa tasful hayatu binuri huda. وتطلب نفس له طاعة ويبلغ سعد إلى منتهى. فؤاد شغوف إلى ربه أحب رضاه أحب لقاه. يظل يجيء إلى ربوته قرار ويسمو وذا مرتغى. فلا لهو يغنيه عن سيره ولا جمع مال تغى الشهوات.